Yang kan udah tahu ya, banyak sekali orang Indonesia yang tertarik buat kerja di luar negeri. Termasuk gua juga, gua salah satu orang yang lumayan banget tertarik buat kerja di luar negeri. Ya dimana gua pikir dengan gua kerja di luar negeri, mungkin nasib gua bisa berubah, teman-teman. Ya, dan mungkin banyak orang Indonesia juga kenapa pengen kerja di luar negeri itu karena bisa dapetin gaji yang lebih tinggi dibanding kita kerja di Indonesia. Ya, contohnya aja di sini kita bisa dapetin, let's say kita gajinya 4 juta, 5 juta, 6 juta per bulan, ya. Kalau misalkan di sana itu jauh lebih tinggi, teman-teman. Tapi tergantung juga pekerjaannya, tergantung apa yang kalian kerjain. Tapi biasanya teman-teman dengan profesi yang sama, dengan job desk yang sama, itu gajinya bisa berbeda banget, teman-teman. Ya, kalian bayangin aja, misalkan profesi aku sebagai tukang sapu, atau misalkan aku seorang petani di sana, ya, versus dengan petani di Indonesia, itu gajinya bisa berbeda jauh, teman-teman, berkali-kali lipat, teman-teman. Itu yang biasanya aku dengar sih. Mereka nggak perlu kerja capek-capek, ya, nggak perlu, ngapain mereka kerja seumur hidup di dalam negeri kalau misalkan dengan mereka pergi ke luar negeri itu bisa dapetin gaji yang lebih banyak, teman-teman. Salah satu faktor terbesarnya yang bisa menyebabkan kenapa gaji kita bisa beda banget, teman-teman, karena ada currency, karena ada mata uang, teman-teman. Contohnya mata uang yang kita pakai rupiah, dan mata uang yang misalkan negara Amerika pakai itu US dollar, euro, dan itu 16.000 kali lipat lebih tinggi kan daripada kita untuk saat ini ya. Jadi kalau misalkan mereka punya $1, itu kalau misalkan dikonversi ke rupiah itu kurang lebih di saat ini tuh di 16.200, teman-teman, di saat video ini record. Ya, jadi gue sempat mikir juga di keluarga apa kita lahir itu lumayan menentukan hidup kita, tapi yang juga lumayan menentukan adalah di mana kita lahir, teman-teman. Ya, semuanya ada plus minus masing-masing, tapi teman-teman, semua pasti ada plus minus masing-masing. Kita-kita yang lahir di Indonesia dan bisa mereka yang lahir di suatu daerah tertentu yang mungkin di Inggris, di Amerika. Menurut gua, mereka tuh lebih hoki daripada kita. Ini alasan gua kenapa gua belum kerja di luar negeri sampai saat ini. Ya, jadi yang pertama pastinya ya, simpelnya karena gua ngerasa I think belum perlu, teman-teman, buat kerja di luar negeri. Ya, kenapa belum perlu? Ya, mostly yang gua tahu, teman-teman, orang-orang di daerah gua yang misalkan mau kerja ke luar negeri, itu mereka biasanya kerja low skill, teman-teman. Jadi, simpelnya low skill itu adalah kerjaan-kerjaan yang nggak butuh skill-skill tinggi, ya, nggak butuh skill yang tinggi, nggak butuh belajar banyak buat kita kerjain, ya. Jadi orang-orang yang nggak terlalu belajar aja bisa kerjain hal yang sama. Contohnya mungkin packing barang, kasir, habis itu misalkan nganter barang, itu kan semua low skill ya, teman-teman, ya. Dan ya, I think, dan kebanyakan yang gue lihat ya, orang-orang di daerah gue tuh yang mereka kerja ke luar negeri itu mereka semua kerja di low skill, teman-teman. Mereka semua kerja di low skill, dan I think, teman-teman, ya, walaupun mereka bisa dapetin gaji tinggi, tapi sekali lagi yang mereka lakukan adalah kerja low skill. Dan I think dari segi skill, kalau misalkan mereka betah dengan gajinya, let's say mereka ya dapetin gaji yang cukup, tapi karena skillnya tetap ya mereka hanya pelajari low skill saja di sana, ya mereka tetap menurut gua sih nggak berkembang, teman-teman. Ya, gajinya bakal stuck segitu aja. Dan kalau misalkan mereka salah ngatur modal, mereka nggak bisa ngatur modal, duitnya habis ke misalkan ke hal-hal yang nggak benar, contoh misalkan judi online, atau misalkan mereka beli barang-barang hedon, ya, karena mereka bisa dapat gaji yang tinggi, mereka hedon di sana, mereka beli barang-barang mahal, dan alhasil duitnya juga habis. Dan ya itu kalau misalkan mereka nggak bisa ngatur modal, itu menurut gua bakalan balik miskin juga sih harusnya. Dan menurut gua kenapa gua harus belajar low skill di luar negeri, sedangkan di Indonesia gua bisa belajarin low skill banyak gitu loh. Dan ini of course ini dari satu bidang aja, teman-teman, karena kan banyak banyak aspek. Dan ini karena satu faktor aja,
dan masih banyak aspek juga yang bakalan menentukan apakah kita bakalan sukses atau tidaknya dalam bekerja. Tapi ini salah satu hal aja, dan I think menurut gua ya gua masih belum perlu teman-teman buat ke luar negeri. Gua ngelamar pekerjaan low skill di sana, gua pelajarin kerjaan yang low skill gitu loh. Ini katanya teman-teman, katanya, nah ini juga salah satu penghalang kenapa banyak orang Indonesia tuh nggak kerja ke luar negeri, ya karena terhalang biaya pastinya. Ini baru habis recording, pas ngecek di editing hilang teman-teman, suaranya hilang. Jadi yang selanjutnya, part selanjutnya tuh hilang. Ya sorry teman-teman, untuk video ini nggak lengkap, jadi just gitu aja. Jadi makasih buat kalian yang udah nonton sampai durasi seperti ini. Kalian ada the best teman-teman, kalian the best. Terima kasih banget ya. Dan kalau misalkan kalian punya opini di kolom komentar aja tentang kerja ke luar negeri, karena gue juga belum pernah kerja ke luar negeri. Siapa tahu ada yang udah berpengalaman juga. Mau diskusi, mau ngasih tahu gue di kolom komentar tentunya. Jadi terima kasih ya buat kalian nonton. Sampai jumpa di next video.